Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Kumendong dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan kelas A4. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal tersebut ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut itulah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Konsep dan fungsi UUD 1945, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar. UUD 145 merupakan sumber hukum pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan musyawarahnya adalah Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sejarah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yang mengatur menyelenggarakan pemerintah. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diangkat dalam bentuk makalah yang berjudul Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan ideologi negara. Historis dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama, Dr. Rajiman Wijodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang sebagai bidang studi. Cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologi juga melihat bagaimana orang mempengaruhi kita, bagaimana institusi soal utama seperti pemerintah, agama, dan ekonomi memengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri memengaruhi orang lain, kelompok, bahkan organisasi. Yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan
atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus berhubungan suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan warga. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu satu, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kelihatan kehilangan arah. Dua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadaan dan bermasyarakat yang adil dalam kemakmuran. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara, masih ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengaturan, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dasar nilai perkembangan ilmu. Satu, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dua, saya sebagai seorang prajurit TNI. Nah, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Dan ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Empat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Nah, itu renungan sedikit dan yang dipikirkan sebagai beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat. Berdasarkan keempat persyaratan di atas, maka tentu dapat membedakan bunyi pernyataan dan pertanyaan. Untuk dapat memahami perbedaan keempat tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya.
sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sifat, sikap, dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, dan filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dari konsep. Dan yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dalam dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Latar belakang lahirnya Reformasi Amandemen 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 dan perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen 1945. Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum, latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi dan kolusi dan nepotisme, sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara murni dan konsekuen, Amandemen UUD 1945, Amandemen 1 pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, kemudian pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen 2, pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan. Amandemen 3 berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Amandemen 4 berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2012. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945. Perubahan amandemen ini mengakibatkan informasi di bidang ketatanegaraan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah dibentuknya sebuah lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak dibentuknya DPD, maka sistem perwakilan di Indonesia berubah dari unikameral menjadi bikameral. Sebagaimana kita ketahui, bentuk negara kesatuan lebih kompatibel dalam sistem plurikameral. Sebagai bikameral hanya cocok diterapkan di negara federal. 7. Implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia
Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di masyarakat kita